Halo teman-teman, di sini Iin Handayani. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa melakukan presentasi untuk seminar ilmiah atau conference merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa, baik tingkat S1, S2 maupun S3, juga untuk dosen, juga untuk peneliti. Nah, dalam kaitannya dengan presentasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana struktur presentasi untuk 10 menit. Karena jika teman-teman akan mempresentasikan ilmiah di tingkat nasional ataupun internasional, biasanya hanya diberi waktu 15 menit. Itu pun tidak boleh dipakai semuanya. 10 menit itu dialokasikan untuk presentasinya dan 5 menit dialokasikan untuk tanya jawab. Nah, di tingkat kompetisi untuk nasional dan internasional pun demikian. Jadi persiapan untuk presentasi umum sama dengan presentasi untuk kompetisi. Nah, apa saja strukturnya? Mari kita simak bersama. Nah, yang pertama tentunya adalah judul, ya. Itu judulnya harus mencerminkan penelitian yang teman-teman telah lakukan. Kemudian background, latar belakang permasalahan. Kemudian metodologi atau methods, kemudian hasilnya, kemudian diskusinya atau pembahasan, kemudian ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah selama masa question dan answer, ya. Jadi untuk presentasi ini saya akan bagi 3 seri. Nah, ini adalah seri yang pertama untuk general structure presentasi 10 menit. Nah, tentang judul atau title, slide-nya itu harus mencerminkan subjek penelitian seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan untuk judul ini hanya boleh dipresentasikan selama 10-15 detik saja. Jadi sangat pendek. Kemudian tunjukkan lokasi penelitiannya di mana jika itu perlu, dan juga waktunya kapan jika masih cukup judulnya, ya, dalam artian kata-katanya masih cukup. Judul ini tidak boleh lebih dari 10 kata. Karena kalau lebih dari 10 kata kebanyakan, kalau kurang dari 10 kata nanti terlihat kurang representatif. Kemudian masukkan juga di judul itu adalah nama teman-teman atau autorsnya. Kemudian juga nama afiliasi universitasnya. Kemudian juga gunakan logo yang terbaru dari universitas atau instansi di mana teman-teman bekerja. Kemudian jangan lupa ketika mempresentasikan judul, selalu menyapa hadirin dengan misalnya selamat pagi, good morning, afternoon, evening, atau ucapan yang lain disesuaikan dengan culture di tempat presentasi tersebut. Tergantung conference-nya apa, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kemudian ini contohnya, ya. Jadi misalnya judulnya adalah Sustainable Ecosystem in Indonesia. Nah, ini kan mungkin terlalu general. Nah, itu bisa diberi subtitle, ya, apa misalnya sistem pertanian di daerah Jawa Barat misalnya. Kemudian setelah itu cantumkan nama pengarangnya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau lebih dari itu. Kemudian nama universitasnya apa, kemudian nama departemennya apa. Nah, untuk latar belakang masalah atau background itu dipresentasikan dalam waktu 1-2 menit. Nah, biasanya ini terdiri dari beberapa slides, ya, yang tidak banyak kata-katanya tetapi bisa
diungkapkan dalam misalnya diagram atau flowchart misalnya seperti itu. Dan usahakan di sini ketika mengungkapkan latar belakang itu harus interaktif dengan hadirin. Jadi harus menarik supaya hadirin itu bisa fokus pada presentasi teman-teman. Juga di sini perlu diceritakan alasan atau justifikasi dari penelitian tersebut. Mengapa dilakukan penelitian tersebut? Ingatlah, hanya informasi yang paling penting saja tentang proyek penelitian yang harus diungkapkan di sini. Jadi jangan bertele-tele. Kemudian selalu ungkapkan keterkaitannya dengan isu-isu masa kini. Misalnya berkaitan dengan kesehatan kita, berkaitan dengan misalnya isu pandemik, atau berkaitan dengan kemajuan negara kita, kesuksesan para generasi muda misalnya. Jadi sesuatu yang merupakan isu-isu terkini. Nah, selain itu, di latar belakang masalah juga perlu disampaikan slide tentang objective of the study atau tujuan penelitiannya itu apa. Yang singkat saja ya, 2 atau 3 misalnya, supaya para hadirin itu bisa fokus mengikuti presentasi teman-teman. Selanjutnya, metodologi atau methods ya, sekitar 1-2 menit saja. Nah, biasanya terdiri dari beberapa slides. Nah, itu bisa diisi dengan 1-2 kata, kemudian foto ya atau map ya, lokasi penelitiannya di mana, kemudian juga tunjukkan desain penelitiannya itu bagaimana, kemudian prosedur bagaimana mengambil sampel atau kemudian mengetes sampelnya, kemudian juga prosedur bagaimana mengolah data secara singkat dan padat. Kemudian juga cantumkan beberapa laboratorium tes, atau kalau menggunakan tes di laboratorium atau di lapangan itu perlu dijelaskan secara singkat tapi juga detail. Selanjutnya adalah mengutarakan hasil atau result. Ini yang terpanjang saya kira, karena memang remember, presenter itu harus menjelaskan result sedetail-detailnya tanpa harus mengorbankan waktu yang lebih dari 10 menit untuk keseluruhan presentasi ya. Jadi ini sekitar 3-4 menit. Nah, itu biasanya terdiri dari beberapa slide yang setiap slide-nya itu usahakan mewakili 1 variabel atau 2 variabel yang berkaitan erat. Kemudian ingatlah, hanya fokus pada temuan-temuan yang paling penting. Kemudian juga menggambarkan karakteristik dari penelitian teman-teman. Jadi misalnya kalau secara sosial ya penelitiannya, maka harus menyebutkan tentang partisipannya bagaimana, atau peserta yang diteliti. Kemudian juga sampelnya bagaimana, atau apa saja yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. Kemudian juga cantumkan atau ceritakan hasil yang deskriptifnya bagaimana, dan juga hasil analisisnya kuantitatif dan kualitatif perlu dijabarkan di sini. Kemudian usahakan be kreatif ya, dengan menggunakan berbagai teks ya, mungkin tables, kemudian gambar, foto, atau apa saja yang berkaitan dengan data yang intinya itu bisa mempermudah pengertian para hadirin tentang penelitian teman-teman. Jadi buatlah sesimpel mungkin tetapi juga tetap indah, dan jangan menggunakan animasi-animasi yang akan membuat sibuk slide-nya ya. Kemudian diskusi atau pembahasan itu sekitar 2-3 menit. Nah, di sini teman-teman harus menginterpretasikan temuan-temuan yang ada atau yang ditemukan dari penelitian teman-teman ya. Jangan mengulang-ulang hasil dari slide sebelumnya karena kan sudah dijelaskan. Jadi jangan mengulang kembali sehingga membuat audiens merasa bosan. Hanya
menjelaskan atau memprioritaskan temuan-temuan dari yang terpenting hingga yang kurang penting, supaya kalau waktunya nanti sudah mepet, itu temuan-temuan yang kurang penting itu bisa di-delete saja. Kemudian semua temuan-temuan yang ada itu harus berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut. Jadi semua temuan yang akan ditampilkan di sini diusahakan matching dengan tujuan penelitian. Kemudian juga jangan lupa menceritakan temuan-temuan itu dalam konteks hubungannya dengan studi-studi sebelumnya atau riset-riset sebelumnya. Nah, slide yang ditampilkan di sini hanya slide yang penting-penting saja. Dan di sini juga harus dicantumkan slide tentang conclusion atau kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang teman-teman bagikan di sini. Kemudian juga cantumkan rekomendasi, slide yang ada rekomendasi setelah teman-teman tahu hasil penelitian dan rekomendasi ke depannya apa. Nah, future studies-nya apa, baik itu short term ya, mungkin dalam 1 tahun, atau long term. Nah, bisa penelitian itu dilakukan oleh teman-teman atau bisa dilakukan oleh siapapun peneliti setelah teman-teman selesai penelitian ya. Jadi ini semuanya tergantung ide-ide teman-teman apa sebetulnya penelitian lanjutan setelah penelitian ini selesai. Nah, yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Ini sangat sebentar, hanya sekitar 10 sampai 15 detik. Nah, apa yang harus dicantumkan di situ? Nah, di sini harus dicantumkan co-authors dan contributors-nya yang telah bersama dengan teman-teman melakukan penelitian. Kemudian sebutkan juga riset funding agensinya kalau memang ada. Kalau tidak ada, ya tak apa-apa. Kemudian usahakan gunakan logo seperti yang ada di judul penelitian, di slide-nya judul, yang tentunya logo yang terbaru ya. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada para hadirin. Nah, setelah itu teman-teman bisa mempersilahkan para hadirin untuk bertanya, dan selama 5 menit teman-teman harus menjawab pertanyaan tersebut jika memang ada pertanyaan. Nah, untuk seri yang kedua saya akan berbagi tentang bagaimana mempresentasikan presentasi ilmiah baik untuk tingkat nasional ataupun internasional. Mari kita simak untuk seri yang kedua ya. Nah, untuk yang pertama ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video mendatang. Bye-bye.